Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Maka demikian pula seyogyanya kita senantiasa untuk meningkatkan syukur kita kepadanya dengan senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, maka hendaknya semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin bertambah ilmu seseorang, hendaknya semakin bertambah pula rasa khasyah, takutnya ia kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hamba Allah, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Ini orang-orang yang berilmu. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan olehnya, maka semakin besar pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan, yakni semakin taat dia kepada Allah, semakin menjauhi hal-hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah, hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pentingnya apa? Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah ini takut kepada Allah yang didasari karena ilmunya dia, karena dia mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah dan suri tauladan kita semuanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam bab tentang uququl walidain, yakni tindakan durhaka kepada kedua orang tua. Kitab kita yang punya kitab sampai di halaman 58, kalau enggak salah ya, 58. Nah, bisa disimak di situ. Qala muallif hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu an rajulin yasfahu an walidayhi ala walidayhi fama yajibu alaihi fa ajaba idza syatama ar-rajulu abahu wa'tada alaihi fa innahu yajibu ayu aqaba uqubatan balighatan tarda'uhu wa amsalahu an misli dzalik bal wa ablagu min dzalika annahu qad sabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sahihain annahu qala minal kaba'iri ay yasubbar rajulu walidayhi qalu wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia pernah ditanya tentang seorang, di situ yang rajulin ini seorang lelaki kalau diartikan. Tapi ini juga mencakup perempuan juga ya. Pokoknya seseorang yang berlaku bodoh terhadap kedua orang tuanya.
maka apa yang wajib dilakukan? Ini apa? Atas orang ini. Maka beliau menjawab, apabila seseorang itu mencela ayahnya, mencela mencaci maki ayahnya, dan ia berlaku melampaui batas. Melampaui batas. Masih melampaui batas di sini bisa melakukan kezaliman kepada ayahnya. Tindakan atau ucapan, maka sesungguhnya wajib orang semacam ini untuk dihukum dengan hukuman yang sangat dalam, hukuman yang keras lah gitu. Yang bisa menjadikan dia itu jera untuk tidak melakukan hal semacam itu. Seorang yang melakukan sesuatu yang berani kepada ayahnya, kepada orang tuanya, maka wajib dihukum semacam ini. Tidak dibiarkan. Harus dihukum dengan hukuman yang menjadikan dia jera, tidak berani lagi melakukan hal semacam itu. Bahkan yang lebih dalam dari hal itu, yaitu bahwasanya telah ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis sahihain, bahwasanya beliau bersabda, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Perhatikan, kalau kita melihat kata-kata ungkapan termasuk dosa besar, maka perhatikan, dosa besar ini jangan dianggap remeh. Kita kadang ketika melihat minal kabair termasuk dosa besar, nyantai aja. Padahal minal kabair dosa besar, termasuk dosa besar. Dosa kecil aja kok bisa dihindari, ini dosa besar. Maka kalau kita belajar kabair, kita itu penting sebenarnya mengetahui tentang kabair. Ada kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Ini penting untuk diketahui. Karena apa? Karena kita ini kan terkait ya. Takwa itu kan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk larangnya dosa-dosa besar. Maka ketika seorang itu enggak peduli dan enggak tahu jenis-jenis dosa besar, dikhawatirkan orang itu jatuh di dalam dosa besar, dia tidak merasa. Maka ini penting untuk diketahui dengan tujuan untuk bisa menjauhinya. Minal kabair, dosa besar. Di sini disebutkan termasuk dosa besar seseorang mencaci maki dan mencela kedua orang tuanya. Kalau mereka bertanya, bagaimana ada seorang mencaci maki, mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya subru abar rajuli, bagaimana yang kemarin telah disebutkan, yaitu dia mencela ayahnya si fulan. Ayahnya si fulan, si A misalkan. Lalu si A itu ganti membalas mencela ayahnya, ayah dia. Dan dia mencela ibu si fulan, maka si fulan itu kemudian mencela ibunya. Artinya kemarin saya kemarin contohkan untuk lebih jelas hal ini, A dan B bermasalah. A mencela dan mencaci maki ayah dan ibu B. Kemudian B kembali membalas mencela dan mencaci maki ibunya A. Maka di sini A sama saja durhaka kepada atau mencaci maki dan mencela bapak ibunya, walaupun secara tidak langsung. Dan ini tidak boleh. Nah, fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala minal kaba'iri ayyasubar rajulu aba ghairihi li alla yasubba abahu fa kaifa idza sabba huwa abahu mubasyaratan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan termasuk dosa besar, yaitu seseorang yang mencela dan mencaci maki ayah temannya, kata begitu ya.
sehingga atau agar supaya ayah temannya tidak mencaci maki dan mencela ayah dia, kalaulah itu secara enggak langsung saja dimasukkan ke dalam dosa besar, ini maksudnya. Lalu bagaimana apabila dia sendiri langsung mencela dan mencaci maki orang tuanya atau bapaknya? Mungkin karena orang tuanya sudah tua, ya. Sudah tua bisa jadi, ya. Sudah enggak bisa apa-apa. Justru di saat orang tuanya butuh kasih sayang dia, butuh bantuan dia, ternyata anaknya melihat sisi lain. Ketika kondisi semacam itu justru dia tidak menghiraukan ucapannya, tidak memperhatikan mungkin nasihat-nasihatnya, atau bahkan membiarkannya atau melakukan suatu hal yang kasar kepadanya, baik ucapan atau perbuatan, maka ini tentu lebih besar lagi lah gitu dosanya. Kalau enggak langsung, kalau enggak langsung aja enggak boleh gitu kan. Melakukan sesuatu yang menjadikan sebab orang tua kita dicela oleh orang lain, gara-gara kita, itu aja perbuatan itu dianggap dosa besar. Bagaimana kalau langsung mencela dan mencaci maki orang tuanya sendiri secara langsung? Fahadha yastahiqu al-uqubah allati tamna'uhu an uquqil walidain. Maka hal semacam ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Yang hukuman itu bisa menjadikan dia, bisa menghalangi dia untuk tidak atau untuk melakukan tindakan durhaka kepada kedua orang tuanya, supaya dia tidak melakukan tindakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan hak kedua orang tua dengan hak Allah taala. Allah taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Ima yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Allah telah berfirman, dan Rabbmu dan Tuhanmu telah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah untuk bertauhid. Karena perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tauhid, yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, maka ini ada perintah yang pertama dan utama yang harus diperhatikan. Maka perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Ini apa? Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu berdoa, memohon pertolongan, bertawakal, maka ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Ini berarti perintah yang pertama. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah, untuk menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian Allah memerintahkan setelah itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ahsin ihsanan, atau ahsinu ihsanan. Ahsin ihsanan, yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua ini diletakkan setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Berarti ini menunjukkan agungnya hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya, yaitu untuk
bakti kepada kedua orang tuanya. Karena ini diletakkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya diperhatikan. Kemudian Allah menyebutkan tentang kondisinya, yaitu ketika kedua orang tua tadi itu sudah tua, imma yablughuna indaka, yaitu apabila salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya sudah mencapai usia tua dan ikut bersamamu. Nah, perhatikan, ikut bersamamu. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya ya, ini cuma berapa kata sih, dua huruf lah, itu aja. Nah, begini misalkan, ini jadi menunjukkan apa? Ada sesuatu yang enggak setuju. Itu lo enggak boleh. Apa? Kenapa? Ya, itu menjadikan orang apa? Nelongso lah ya, bahasa Jawa itu nelongso. Ya, orang tua kadang apa? Ya merasa enggak enak diberlakukan begitu kayak anaknya, itu aja enggak boleh. Apalagi yang kasar, apalagi tambah bentak. Apa ini gini nih? Nah, ini lebih parah lagi. Itu aja enggak boleh. Itu juga enggak boleh. Ini kenapa dikatakan ini ketika salah satu atau kedua-duanya sudah mencapai usia tua, kibar dan ada pada ikut denganmu gitu maksudnya. Karena ketika anak misalkan dibalik, orang tuanya masih kuat, jarang lah orang tuanya masih kuat, anak itu berani kan. Dengan orang tuanya enggak berani. Tapi kalau ketika orang tua sudah tua, apalagi ibu gitu kan, dia mikirnya kan paling-paling enggak beranilah kalau orang tuanya sampai berlaku mukul atau apa, kan udah tua. Apalagi ini ujian betul kan. Ketika orang tua itu ikut anaknya ketika sudah tua, apalagi semakin tua. Ya, apalagi semakin tua. Mungkin di antara kita mungkin pernah mengalami semacam itu. Betul-betul butuh kesabaran, dan di situ nilai besarnya pahala. Kadang ya kayak anak kecil kan, namanya orang tua semakin tua tambah kayak anak kecil. Apanya? Ya permintaannya. Apalagi kalau sudah agak-agak lupa gitu, baru minta ini, baru dikasih, minta lagi. Nah semacam ini. Ini ada orang yang mengalami semacam itu. Memang ibunya sudah tua sekali kan, sakit. Sampai semacam tadi. Tapi ketika hati, kata dia, ketika mau kurang sabar gitu, namanya orang ya, kita kurang sabar, itu ingat, Masya Allah, ini adalah surganya dia gitu kan, orang tua ini, ibu, surganya dia, maka ini ingat semacam itu, maka kembali lagi untuk bisa sabar, menahan diri, untuk bisa melayani, bisa mengasuh dan semisalnya dengan sebaik-baiknya. Makin pentingnya ilmu di sini. Ketika orang itu tidak memahami itu, enggak mau capek-capek, dianterin aja kepada panti jompo ya kan. Daripada capek. Ya kan? Ini orang enggak tahu pintu surga yang besar gitu. Nah ini. Walaupun ini kadang-kadang masalah itu kan ketika misalkan seorang lelaki dengan istrinya, ibunya ikut dengannya, istrinya enggak setuju. Ini kasus kadang ada semacam itu. Pilihan laki-laki ini gimana ini? Ikut istrinya atau ibunya? Perhatikan ikhwan sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang laki-laki maka walaupun dia punya istri dua, punya istri, punya anak, kewajiban untuk orang tua wajib untuk ditunaikan. Maka orang laki-laki itu punya kewajiban tetap dia memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada ibunya, bapaknya. Ini masih ada kewajiban, apalagi mereka sudah tua.
hatta walaupun mereka ikut bersamanya, maka harus dimuliakan. Maka istri yang solihah, dia ngerti bahwasanya di antara bentuk baktinya dia, taatnya dia kepada suaminya, dia akan memuliakan mertuanya, orang tua dari suaminya. Maka dia muliakan. Ini bahkan dianggap kayak orang tuanya sendiri. Ini orang yang faham. Makin penting sekali ya. Ilmu ini penting. Ilmu agama penting untuk difahami dan kemudian diamalkan. Nah di sini. Jadi ini jangan kamu mengatakan kata-kata fa kaifa bisabbihima. Kalaulah ngomong kata-kata saja tidak boleh, lalu bagaimana kalau dengan mencela dan mencaci makinya? Tentu lebih tidak boleh lagi. Apakah ada begitu? Ada. Nah, ada. Ada. Baik laki-laki atau perempuan. Terkadang perempuan tidak kalah sengitnya kepada orang tuanya. Anak perempuan terkadang berani sekali kepada ibunya. Hati-hati ini yang perempuan. Ini hati-hati. Apalagi ketika anak itu sudah mulai balik. Bagi wanita, anak wanita sudah haid, ini kan sudah balik ini. Bisa menginjak SMP. Ini SMP, SMA. Ini kadang nafsunya besar-besarnya untuk mengikuti nafsu itu. Maksudnya nafsunya dirinya. Egonya tinggi. Pada orang tuanya kadang berani. Berani apa? Berani nentang. Disuruh enggak segera melakukan. Apalagi kalau sudah kena, kalau di rumah sudah kena HP. Nah ini ujian sekali ini. Di sinilah diuji. Maka ini sekali lagi, jadilah Anda anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat. Beruntunglah ketika kita mengetahui ternyata demikianlah hak orang tua yang wajib kita tunaikan. Dan ini juga suatu kenikmatan. Kita mengetahui dalil-dalil semacam ini sehingga mengingatkan kita akan besarnya hak orang tua kita yang wajib kita tunaikan. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ada 3 doa yang mustajab. Mustajab ini sebenarnya bahasa Arab ini mustajab. Apa yang mustajab? Apa artinya mustajab? Dikabulkan. Mandilah doanya. Dikabulkan. Mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi mustajabnya itu. Apa itu? Yang pertama dakwatul madlum, doanya orang yang terzolimi. Maka ini hati-hati. Iyyaka wa da'watul madlum. Iyyakum wa da'watul madlum. Jaga, hati-hati, jangan sampai kalian mendolimi orang sehingga mendoakan jelek untuk kalian. Bahaya, doanya ini mustajab. Maka jangan sampai mendolimi orang. Mendolimi yang melakukan kedoliman. Doanya orang terdolimi ini adalah mustajab. Mendolimi, contoh, ya disebutkan contoh itu di dalam zakat contohnya. Ketika disebutkan semacam itu zakat. Tidak boleh orang yang mengambil zakat. Zakat itu kan diambil. Misalkan orang petugas zakat mengambil zakat harta, mengambil bagian harta yang paling bagus untuk diambil, dibuat zakat. Maka ini termasuk mendolimi. Bagaimana dengan ini zakat? Memang wajib dibayar oleh yang
muzakinya. Tetapi mengambil bagian yang paling bagus untuk dijadikan zakat ini tidak boleh, berarti mendolimi. Bagaimana kalau itu bukan zakat? Ngambil milik orang. Ngambil milik orang mendolimi ini kan? Milik orang diambil. Atau juga mendolimi yang lainnya. Mendolimi bisa berupa mengambil hartanya, bisa mengenai harga diri orang itu, kehormatannya, ya. Atau bisa misalkan membuli anak-anak temannya dibuli, sudah anak ini pendiam, kemudian nggak bisa, dia mungkin nggak berani nggak bisa melawan, nggak berani melawan gini kan. Ini terjadi, jangan sampai terjadi ini. Ada anak-anak yang memang sengaja, beberapa orang yang memang nakal gitu, membuli temannya. Berhati-hati nih. Orang yang semacam ini kelihatan lemah ini kan. Ada yang mustajab, ada yang kekuatan yang lebih bahaya bagi orang didalimi apa? Doa. Ketika dia itu berdoa kepada Allah, mendoakan mudah-mudahan gini, orang mendalimi didoakan gini. Hati-hati. Ini mustajab doanya. Maka hati-hati untuk berlaku zalim kepada orang. Zulmatun yaumil qiyamah. Kezaliman ini bisa menjadi kegelapan di hari kiamat. Hati-hati. Karena ini dakwatul madlum, ini mustajab. Iya, kalau pas orang yang dizalimi kemudian mendoakan baik, mudah-mudahan yang mendolimi saya mendapat petunjuk, itu enak. Ya kalau pas namanya orang terdolimi ya, terdolimi, tersakiti, kemudian yang terucap dan yang diinginkan adalah mendoakan jelek, kan bahaya. Nah ini makanya Nabi mengatakan, takutlah kamu terhadap doanya orang yang madlum. Ini jangan Anda anggap ketika orang itu didolimi, diperlakukan sewenang-wenang kok tidak bisa membalas, tambah didolimi, tambah dihina, tambah diejek dan seterusnya. Hati-hati. Ini dosa macam perbuatan itu. Dan doanya orang terdolimi sekali lagi ini mustajab. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang safar. Orang yang lagi safar ini adalah punya doa yang mustajab. Maka kalau antum pas lagi safar atau ada tugas ke lokasi kerja, pokoknya lagi safar, banyak berdoa yang baik-baik. Karena orang yang safar, kalau kita safar, apa perasaan kita? Rasa tawakalnya itu biasanya tinggi pada Allah itu. Jauh saudara, jauh anak, jauh istri, ya kan? Maka tawakalnya kepada Allah itu tinggi. Maka ketika safar, di sini berarti pelajaran banyak-banyaklah berdoa yang baik-baik. Ya, untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk anak istrinya. Karena doanya yang doa mustajab, kesempatan untuk banyak berdoa. Nah, ini doa orang yang safar ini mustajab. Yang ketiga lah, ini pembahasan kita di yang ketiga ini. Wa da'watul walidi ala waladihi. Apa artinya? Apa artinya? Siapa bisa mengartikan ini santri ini? Da'watul walidi ala waladihi, apa artinya? Apa? Ini santri enak dah enggak sini? Santri ini gini, santri. Para santri yang megang kitab, apa artinya itu? Da'watul walidi ala waladihi, apa artinya? Doa anak kepada orang kok kualik? Kurang bagus, kurang benar ya. Siapa yang bisa menerjemahkan dengan bagus? Ini yang kelas mana nih? Hikmah. Ini mana ini? TD mana ini? Da'watul walidi ala waladihi, apa artinya apa? Perhatikan dalam bahasa Arab, doa ala itu doa jelek, ini kan.
Doa jelek orang tua untuk anaknya ini mustajab. Apa? Doa jelek orang tua kepada anaknya. Doa ala ini doa jelek. Dakwatul walidi ala waladihi. Doa jelek orang tua untuk anaknya ini mustajab. Ini. Apa ada orang tua mendoakan jelek anaknya? Ini permasalahan yang dibahaskan. Kalau mungkin dalam kondisi sadar mungkin enggak. Tapi dia pembahasan nanti. Mungkin kalau orang tua itu terlalu apa? Ngersolo lah, terlalu disakiti anaknya. Ini keterlaluan anak ini. Harusnya memuliakan orang tua, tambah keterlaluan sekali ini. Dikasih tahu nggak pernah manut, nggak pernah taat, tambah menentang, tambah ngomel, gini-gini misalkan gini. Nah, ini bahaya. Ketika sampai di hati ini tersakiti orang tua antum, kemudian sampai menginginkan atau berpikir yang jelek aja pada anaknya, ini mustajab itu. Hati-hati. Jadi dakwatul walid ala walad. Doa jelek orang tua terhadap anaknya. Ini harus diperhatikan. Maka Nabi SAW bersabda, la tad'u ala auladikum wala tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan jelek kepada dirimu. Janganlah kalian mendoakan jelek terhadap hartamu. Janganlah kamu mendoakan jelek terhadap anak-anakmu. Misalkan orang nakal betul anak ini. Oh, itu doa jelek kan? Enggak terasa kan? Jadi anaknya enggak tambah pintar, tambah nawakal. Tambah anak kena doa jelek. Makanya Anda yang baiklah Anda, hati-hati. Jangan sampai anak itu memancing kemarahan orang tua. Dan orang tua enggak ada yang marah pada anaknya itu kalau sadar. Tapi ingat, kalau anaknya itu berbuat baik, bagus, akhlaknya bagus, ini Masya Allah, senang anak tua itu mendoakan baik. Tapi kalau sudah tersakiti dan sangat dahsyat, dia menyakiti orang tuanya, tidak henti-hentinya untuk menjadikan orang tuanya susah. Mulai kecil, mulai sejak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, selalu menyakiti orang tuanya. Ini ada semacam itu. Hati-hati, ini mustajab. Bagi orang tua juga berhati-hati ini. Jangan gampang-gampang mendoakan jelek anak. Doa jelek ini permasalahannya. Doa bagus ya mungkin mustajab juga, tapi doa jelek ini lebih mustajab ini. Ya, kalau doa bagus ya sering didoakan kok enggak segera-segera bagus ya anaknya. Tapi begitu doa jelek 1-2 tahun ntar bahaya loh. Ini. Lagi ada dua sisi. Bagi anak ketika mengetahui hal semacam ini, maka berhati-hatilah. Karena pada asalnya tidak ada orang tua mendoakan jelek anaknya kalau enggak keterlaluan anak tersebut. Ya kan? Dengan tidak terasa ternyata sudah terucap sesuatu yang jelek untuk anaknya. Karena apa? Keterlaluan perbuatan anak terhadap orang tuanya. Hati-hati. Ini hati-hati. Dari sisi orang tua ini juga hati-hati. Dia mendoakan yang baik-baiklah ya, untuk anak itu. Tapi orang tua kan kadang-kadang tadi itu terlepas kadang-kadang ucapannya kurang baik. Kenapa? Karena anaknya sangat menggoda dia gitu. Menggoda dalam artian ini entah menyakiti, entah karena perbuatannya dan yang lainnya. Maka sekali lagi saya tekankan ini, terutama bagi para santri, ini perhatikan ini. Kita butuh doa baik orang tua. Maka jadikan orang tua Anda. Pernah enggak kita kalau telepon, Abi, Umi doakan ya. Doakan siapa disebut. Doakan fulan, saya ana, doanya ya Bi. Pernah enggak Anda kalau enggak pernah telepon? Ini kan santrinya Balikpapan semua ya. Tapi pernah telepon? Pernah para santri? Pernah telepon? Pernah Anda minta doa, Abi tolong doakan saya ya supaya bisa gini. Pernah minta begitu atau enggak?
Tolong begitu mulai sekarang. Doanya baik, ini penting. Doa orang tua itu penting. Dan memang sih orang tua rata-rata selalu mendoakan orang tua selalu mendoakan baik anak-anaknya selalu, insyaallah. Tapi ingat, jangan Anda melakukan sesuatu yang memancing menjadikan orang tua kesal. Jangan sampai. Ingat, ridallah fi ridha walidain, di situ ya. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Maksudullah fi suti walidain. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Jangan Anda mancing kemurkaan orang tua, jangan. Hadhihi mauqizatun fi hadzal bab. Qad yastaddu adal waladi li walidayhi wa ya'dhumu uquqahu lahuma fayulji'uhuma dzalika ila du'a ala waladi da'watan takunu mustajabatan fayakunu biha halakuhu fi dunyahu wa ukhrahu. Ini ada sesuatu yang penting di dalam bab ini. Terkadang perbuatan anak, kezaliman anak terhadap orang tuanya itu berlebih-lebihan. Sekali lagi, entah ucapannya, sikapnya, perbuatannya, ini sudah keterlaluan terhadap orang tuanya, sehingga tindakan durhaka dia kepada kedua orang tuanya itu sangat besar dirasa oleh orang tua. Jangan memberi kebaikan, kata-katanya kasar, apalagi berupa harta atau bantu aja enggak. Bah kalau disuruh tambah, wah gini, melawan, hati-hati. Harusnya anak itu enggak usah disuruh-suruh orang tuanya, harus sudah tahu kewajibannya untuk membantu, meringankan beban orang tua, harus tahu. Enggak usah nunggu disuruh-suruh. Ini enggak tahu, kemudian disuruh tambah nentang, ucapannya tambah kasar. Hati-hati, menyakitkan orang tua itu. Dan kalau itu sampai terjadi mentok ya, bahasanya mentok itu apa? Ya sudah notok gitu. Ini apa? Akhirnya menjadikan hal itu, perbuatan semacam itu menjadikan kedua orang tua ini sampai akhirnya baik disadari atau enggak disadari mendoakan jelek untuk anaknya. Karena saking keterlaluan tindakan anak kepada orang tuanya. Ini. Akhirnya terlontar doa jelek dari orang tua untuk anaknya dengan doa yang takun mustajabah, doa yang mustajab. Fayakunu biha, sehingga dengan doa itu halakuhu, kebinasaan, menyebabkan kebinasaan bagi anak tersebut di dunia dan di akhiratnya. Ini bahayanya. Di dunia dan di akhiratnya. Maka mulai sekarang hati-hati. Jangan melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang memancing menjadikan orang tua itu tersakiti. Ini. Kalau seandainya, kemarin disebutkan, kalau seandainya orang tua tidak sampai mendoakan jelek, orang tua diperlakukan jelek, entah dibantah perintahnya, kemudian dikata-katain yang kurang baik, tapi orang tua juga menerima saja, misalkan menerima itu enggak, menerima saja, dosa enggak anak? Dosa, walaupun orang tua saya mau aja kok, saya perlakukan gini-gini, diam aja dia, dosa. Ingat, karena perbuatan ini melanggar syariat, Allah bisa murka gitu kan. Nah, apalagi yang jelas-jelas menjadikan orang tua kita tersakiti, terdolimi. Jangan. Sekali lagi, ini ujian kita. Terkadang kita itu sekali lagi bisa berbuat baik, menghormati orang tua teman, enggak bisa menghormati orang tua sendiri. Bisa membantu dengan doa ada orang tuanya. Orang tua temannya dibantu gini-gini misalnya. Karena orang tua teman. Begitu di rumahnya enggak pernah bantu orang tuanya sendiri, kan keliru. Semacam ini. Jadi harusnya dengan orang tua kita sendiri itulah yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi ini ada perhatian.
peringatan, ingat doanya jelek orang tua terhadap anaknya ini mustajab. Maka sebagai anak sekali lagi jangan sampai menjadikan orang tua itu tersakiti karena ulah anaknya sampai akhirnya terlontar doa kata-kata yang jelek terhadap anaknya. Bagi orang tua ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai gampang-gampang ngomong yang jelek-jelek untuk anaknya. Ada mungkin pernah kita, misalkan ada kata-kata enggak jelek aja. Misalkan ada enggak kita, nak, jangan lari-lari nak, jatuh nak, jatuh betul. Pernah enggak? Ada? Kalau anak-anak jangan gini-gini, anak-anak masih belum punya anak kok. Ini orang tua itu kita ada pernah enggak gitu? Ya kan, saya kan belum berhenti ngomong kan. Jatuh kan, jatuh betulan. Nah jatuhnya ini doa jelek loh, jatuh betulan. Jadi orang tua itu memang ucapannya mustajab. Terutama yang jelek-jelek, doa jeleknya untuk anak itu bahaya. Ya, jadi ini. Jadi intinya di sini pelajaran apa yang kita ambil sebagai anak, usahakan menyenangkan orang tua, menjadikan orang tua bangga dengan Anda, dan terus mendoakan doa-doa yang baik. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan orang tua bersedih, tersakiti, akhirnya paling tidak terucap di batinnya ini sesuatu yang tidak baik. Hati-hati. Wal walidu la yumkinu ayyad'u ala waladihi illa fi hali ghadabihi minhu. Perhatikan sini. Wa inzi'ajihi asyadid min su'i muamalatihi. Dan orang tua tidak mungkin orang tua itu mendoakan jelek anaknya kecuali dalam keadaan marah. Kecuali dia keadaan marah kepada anaknya akibat jeleknya muamalah anak kepada orang tuanya. Perhatikan ini. Enggak ada secara sadar orang tua mendoakan jelek anaknya, enggak ada. Kecuali itu terucap pada saat marah karena sebab ulah anaknya yang keterlaluan. Jeleknya muamalah anak kepada orang tua yang keterlaluan. Amma fi hali birri ibnihi bihi wa ihsanihi ilaihi wa lutfihi ma'ahu fala yad'u alaihi. Adapun di saat anaknya itu berbakti kepadanya, berbuat baik, lemah lembut, berkasih sayang, menyayangi orang tuanya, maka tidak akan orang tua itu mendoakan jelek anaknya, tidak akan. Sehingga apa yang kita ambil pelajaran dari sini, yaitu berupayalah, berusahalah untuk berbuat baik, untuk menjadikan orang tua selalu ridho, selalu senang, menangis karena bangga punya anak seperti antum, Anda sekalian. Ini. Dan sekali lagi berhati-hati jangan sampai membuat orang tua murka, orang tua marah. Ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, sementara mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi perhatian, karena ini hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini ada dampaknya sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti, yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan senantiasa mendoakan baik kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi semua apa yang dilarangnya. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa ambil faedah dari ini semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.